Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis laporan keuangan perusahaan Gudang Garam Tbk pada periode 2021 hingga 2023. Adapun dari analisis laporan keuangan pada kali ini bertujuan sebagai pengganti nilai ujian tengah semester dari mata kuliah analisis laporan keuangan yang diampuh oleh Ibu dosen Gita Desiana. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Duta Albin Rizky dengan NIM B1031221041. Baik, langsung saja kita masuk kepada analisis yang pertama, yakni rasio likuiditas, yang mana rasio ini dibagi menjadi dua, ada current ratio dan juga quick ratio. Baik, di sini ada current ratio sebagaimana nilai rasio yang telah saya cantumkan, yang sebelumnya juga saya telah hitung. Kesimpulannya pada tahun 2021 rasio lancar sebesar 2,09. Ini menunjukkan posisi likuiditas aman dan kuat. Pada tahun 2022 rasio lancar 1,90 menunjukkan penurunan likuiditas namun masih relatif aman. Pada tahun 2023 rasio lancar 1,83 menunjukkan tren penurunan likuiditas perlu diwaspadai meski masih dalam batas aman. Lanjut, berikutnya ada quick ratio. Pada tahun 2021, rasio cepat 0,41. Ini menunjukkan kemampuan perusahaan menutupi kewajiban dengan aset likuid kurang baik. Pada tahun 2022, rasio cepatnya 0,26, menunjukkan penurunan tajam yang menunjukkan peningkatan risiko likuiditas. Pada tahun 2023, rasio cepatnya 0,25. Likuiditas semakin lemah, membutuhkan perhatian dan tindakan untuk memperbaiki. Lanjut, untuk rasio yang kedua yakni rasio solvabilitas. Yang pertama ada rasio debt to equity. Pada tahun 2021, rasio debt to equity 0,51 menunjukkan struktur modal yang sehat dengan penggunaan utang yang moderat. Pada tahun 2022, rasio debt to equity-nya 0,53, menunjukkan sedikit peningkatan utang relatif terhadap ekuitas namun masih dalam batas yang aman. Pada tahun 2023, rasio debt to equity-nya 0,51 menunjukkan perbaikan dalam struktur modal kembali ke tingkat yang lebih rendah dan stabil. Lanjut, yang kedua ada debt to asset ratio. Pada tahun 2021, debt to asset ratio-nya 0,34 menunjukkan 34% aset dibiayai oleh hutang dengan ketergantungan yang moderat pada hutang. Pada tahun 2022, debt to asset ratio-nya 0,34. Struktur pendanaan tetap stabil, menunjukkan manajemen yang hati-hati dalam penggunaan utang. Pada tahun 2023, debt to asset ratio-nya 0,34, menunjukkan konsistensi dalam rasio ini, menunjukkan kebijakan pendanaan yang sehat dan berkelanjutan. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Yang pertama ada return on asset. Pada tahun 2021 return on assetnya 0,06 menunjukkan perusahaan efisien dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba dengan profitabilitas yang baik. Pada tahun 2022 return on assetnya 0,03 menunjukkan terjadi penurunan signifikan dalam profitabilitas, menunjukkan efisiensi perusahaan menurun. Pada tahun 2023 return on assetnya 0,05 menunjukkan ada pemulihan dalam profitabilitas perusahaan, namun belum kembali ke tingkat efisiensi seperti tahun 2021. Berikutnya ada ROE atau Return on Equity. Pada tahun 2021, return on equity-nya 0,09 menunjukkan perusahaan memiliki kinerja yang baik dalam menghasilkan laba dari modal ekuitas dengan profitabilitas yang tinggi. Pada tahun 2022, return on equity-nya 0,04, terjadi penurunan tajam dalam profitabilitas, menunjukkan kinerja perusahaan melemah dan efisiensi penggunaan modal ekuitas berkurang. Pada tahun 2023, return on equity-nya menunjukkan return on equity-nya sebesar 0,08, menunjukkan ada pemulihan dalam kinerja perusahaan dengan peningkatan efisiensi dalam menghasilkan laba dari ekuitas, meskipun belum mencapai tingkat pada tahun di 2021. Lanjut, berikutnya ada rasio aktivitas, yaitu total asset turnover.
Pada tahun 2021, total aset turnovernya 1,38 menunjukkan aset digunakan secara efisien untuk menghasilkan pendapatan yang cukup tinggi. Pada tahun 2022, total aset turnovernya 1,40 menunjukkan peningkatan kecil dalam efisiensi penggunaan aset dan menunjukkan perbaikan operasional. Pada tahun 2023, total aset turnovernya 1,28 menunjukkan penurunan efisiensi dalam penggunaan aset meskipun perusahaan masih dapat menghasilkan lebih dari 1% pendapatan untuk setiap 1% aset. Baik, cukup sekian dari analisis yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.